Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini teman-teman, aku di video kali ini nggak bikin resep masak ataupun bersih-bersih rumah ya. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman waktu aku melahirkan anak kedua, yaitu normal. Karena yang pertama itu melahirkannya secara sesar, jadi ini bisa disebut sebagai VBAC ya teman-teman. Sebelumnya kelahiran anak pertamaku itu tahun 2015 bulan Juni. Lalu pada saat 2018 sekitar bulan apa ya, aku hamil anak kedua. Dan lahirnya itu di bulan Juni juga 2019. Jadi jaraknya itu 4 tahun. Jadi kehamilan kedua aku ini emang disengaja ya bun, maksudnya itu emang direncana. Aku juga promil juga, promilnya itu pakai cuma pakai Everest sama susu Prenagen aja. Alhamdulillah setelah aku melepas KB IUD selama 3,5 tahun kurang lebih, sebulan setelah lepas IUD itu aku haid seperti biasa. Bulan berikutnya ternyata aku telat haid dan alhamdulillah ternyata aku cek tuh garis 2 ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku tuh nggak pernah yang namanya telat haid, karena haidnya selalu maju 2 atau 3 hari, pokoknya intinya selalu maju di bawah 1 minggu. Jadi kalau telat sehari aja itu udah dipastikan garis 2 ya bun, kayak gitu. Lalu kenapa aku bisa melahirkan secara normal? Jadi jahitan sesar itu ada 2 ya bun, yaitu ada vertikal dan ada horizontal. Kalau jahitan vertikal itu yaitu jahitan yang memanjang ke atas dari pusar ke bawah, dan kalau horizontal itu yang menyamping seperti ini ya bun. Nanti aku kasih contoh gambarnya. Dan kebetulan jahitan sesar aku itu horizontal, jadi lebih besar kemungkinan untuk bisa melahirkan normal setelah sesar kayak gitu. Kenapa lebih besar kemungkinannya jahitan horizontal? Karena mungkin kalau di bawah, bagian bawah itu kalau misalkan nanti kontraksi lebih sedikit resikonya dibandingkan jahitan vertikal yang memanjang ke atas seperti itu bun. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek di Google, karena aku bukan dokter ya teman-teman, jadi nggak begitu paham. Intinya itu jahitan horizontal lebih besar kemungkinan untuk bisa normal dibandingkan jahitan vertikal seperti itu. Lalu apa aja yang perlu disiapkan untuk bisa melahirkan normal setelah sesar? Kalau itu aku sendiri pun nggak ada persiapan apa-apa, jujur banget nggak ada persiapan yang detail apapun. Cuma yang aku inget tuh, aku yakin aja sama diri sendiri ya teman-teman, kalau aku tuh bisa melahirkan secara normal meskipun kelahiran pertama aku tuh sesar. Walaupun banyak yang mengelak kalau pertama sesar ya kedua sesar aja, itu nggak benar ya teman-teman. Jadi kita itu perlu keyakinan dari diri sendiri supaya kita itu ada semangat ke depannya buat melahirkan secara normal seperti itu. Itu poin pertama yang perlu kita ingat-ingat, dan jangan terlalu banyak mendengarkan perkataan orang lain yang membuat diri kita itu jadi down, terus jadi nggak semangat untuk melahirkan secara normal. Seperti itu yang terpenting ya teman-teman. Terus yang kedua, yang pasti kalau mau melahirkan secara normal, letak posisi janin kita itu pas 9 bulan sudah masuk panggul dan udah di bawah. Jadi nggak boleh kepalanya melintang, nggak boleh kepalanya di atas, nggak boleh oblik, pokoknya harus di bawah pas jalan lahir supaya
kita bisa memenuhi syarat untuk melahirkan secara normal kayak gitu. Lalu yang ketiga, kalian bisa mencari dokter yang pronormal supaya kalian bisa lebih tenang lagi menghadapi situasi melahirkan, apalagi waktu kelahiran sebelumnya itu kalian melahirkan secara sesar, jadi perlu menemui dokter yang pronormal. Intinya kalian itu harus mencari dokter yang pronormal supaya suatu saat kalian butuh sesuatu yang kiranya kalian nggak tahu tentang syarat-syarat atau keperluan apa yang perlu dipersiapkan saat mau melahirkan secara normal, kalian bisa tanya ke dokter tersebut. Tapi jujur ya ini teman-teman, tapi kalian mungkin nggak perlu ditiru ya. Jadi aku tuh nggak pernah mencari-cari dokter pronormal ataupun berdiskusi tentang gimana ya cara melahirkan normal setelah anak pertamaku itu sesar. Aku nggak pernah mencari dokter atau nggak pernah berdiskusi dengan dokter siapapun. Karena aku cuma cari-cari di YouTube juga, cari-cari tahu di YouTube cerita teman-teman yang berhasil VBAC. Aku cari satu persatu, terus aku juga buka kontennya, aku pelajari syarat-syaratnya, aku pelajari semuanya. Jadi aku sama sekali nggak pernah berdiskusi dengan dokter yang pronormal kayak gitu. Lalu kalau kalian mau tanya berapa kali USG aku dalam kehamilan kemarin, yaitu aku tuh cuma USG 2 kali ya bun. Di saat USG pertama itu di saat usia kehamilan aku 6 bulan, dan yang kedua itu USG pas kehamilan aku itu 7 bulan. Jadi cuma seling 1 bulan aku USG lagi, dan 7 bulan itu terakhir ya bun. Dan sebelum melahirkan itu kan ada cek HB, alhamdulillah HB aku normal, jadi mungkin itu bisa menjadi syarat juga untuk melahirkan secara normal kayak gitu. Terus juga kita nggak boleh mempunyai riwayat darah tinggi. Kalau misalnya kita udah kontraksi lalu kita dicek ternyata kita darahnya tuh tinggi di atas 120 misalnya atau di atas 130, itu kita nggak bisa melahirkan secara normal ya bun, karena itu sama dokter takutnya itu ada sesuatu kendala di tengah jalan. Jadi semuanya itu harus benar-benar sehat dan benar-benar memenuhi syarat. Karena aku mikirnya aku mau melahirkan di puskesmas yang deket, dan ternyata waktu aku mulai kontraksi jam 8 malam pada tanggal 10 Juni 2019 maksudnya. Jadi aku mulai kontraksi itu tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 4 sore. Itu perut aku mulai mules, tapi masih bisa aku bawa jalan-jalan. Aku jalan kaki ke depan rumah, sampai ke rumah tetangga, aku balik lagi, itu sekitar sampai mau maghrib. Dan sehabis maghrib itu udah mulai kenceng banget, mulesnya tuh mulai beraturan. Itu aku masih bisa tahan ya teman-teman, karena aku pengennya tuh sampai puskesmas tuh langsung melahirkan, jadi aku pengennya nggak perlu dirujuk kayak gitu. Ternyata jam 8 malam itu ketuban aku rembes. Aku lagi jalan, ketuban aku pecah. Jadi terpaksa aku harus ke puskesmas, takutnya bayi yang ada di dalam perut aku itu udah kehabisan ketuban gitu. Takut kenapa-kenapa, jadi jam 8 langsung ke puskesmas, dan ternyata baru pembukaan 2 kalau nggak salah. Dan ternyata sampai sana yang niatnya aku pengen lahiran di puskesmas, baru sampai sana dicek buku yang pink itu, dibuka, ada riwayat sesar. Ternyata perawat di sana sama sekali tidak berani
melahirkan, maksudnya membantu aku melahirkan secara normal. Karena riwayat sesar takutnya ada kendala atau kenapa-kenapa ya Bun. Lalu aku langsung dikasih surat rujukan. Jadi aku cuma nunggu di situ tuh, cuma diinfus, dicek pembukaan berapa, terus dipasang selang infus, terus aku nunggu dirujuklah ke rumah sakit sekitar jam 10. Dan sampai rumah sakit dicek jam 10 malam itu ternyata baru pembukaan 4. Terus aku nunggu sampai sekitar jam 12.30, setengah 1 malam. Maksudnya selang 2 jam aku di rumah sakit setelah dirujuk. Aku pembukaan lengkap, udah pembukaan 9. Jadi nggak sampai situ sih Bun. Ternyata aku tuh nggak belajar teknik mengejan melahirkan itu seperti apa. Jadi aku tuh nggak tahu. Kendalanya tuh yaitu kendala aku itu mengejan saat melahirkan. Itu aku kesusahan bener-bener, udah berkali-kali berusaha mengejan, tapi ternyata bayinya nggak keluar-keluar. Sampai aku capek banget Bun. Sampai hampir setengah jam, sekitar setengah jam lebih, ternyata bayi aku belum keluar. Sampai si perawat itu bilang kalau misalkan setengah jam lagi nggak lahir, maka ibu harus sesar, seperti itu. Di situ aku langsung, ya Allah, aku tuh niat banget buat normal, aku nggak mau sesar lagi. Jadi aku usahain sekuat-kuatnya biar aku bisa melahirkan secara normal, karena itu sudah di depan mata banget buat melahirkan normal. Jadi aku nggak mau sia-sia, udah ngerasain pembukaan lengkap, udah sampai sini, masa iya aku harus sesar lagi kan. Jadi aku berusaha buat nggak mau melahirkan secara sesar lagi. Terus aku dibantu bidan lagi, dan nggak begitu lama si perawatnya bilang, ibu maaf kayaknya ini harus digunting ya biar mudah jalan lahirnya. Oh ya udahlah, apapun itu yang penting aku bisa melahirkan secara normal. Diguntinglah jalan lahirnya. Setelah itu alhamdulillah keluar si dedeknya dengan jenis kelamin cowok pada jam 12 berapa ya, sekitar jam 1 kurang sedikit kayak gitu Bun. Jam 1 kurang berapa menit seperti itu. Dan ternyata masih ada lagi. Berat badan bayi aku itu 3,750 gram, yaitu hampir 3,8 kilo, hampir 4 kilo. Dan di situ aku bener-bener dimarahin sama si dokternya. Karena apa? Karena riwayat pertama sesar dan mau normal itu nggak boleh bayinya di atas 3 kilo. Maksudnya tuh jangan terlalu jauh dari 3 kilo, karena resikonya takutnya itu ada robekan atau nggak kuat jahitan sebelumnya, nanti robek kayak gitu. Jadi disarankan untuk di sekitaran 3 kilo aja, misalkan 3,1 kilo, 3,2 kilo oke, masih wajar, atau bagus lagi sekitar 2,8 atau 2,7 biar memperkecil resiko kemungkinan kerobekan bekas jahitan sesarnya Bun. Tapi ternyata aku pun nggak tahu, karena seperti yang tadi aku pernah bilang, USG terakhir aku itu pas 7 bulan dan beratnya itu udah 2,4 kilo. Dan aku sebelum dicek mau lahiran itu aku ditanya sama si perawatnya, USG sebelumnya itu berat badan bayinya berapa Bu? Aku jawablah 2,4 kilo. Tapi aku nggak bilang kalau USG terakhir aku itu 7 bulan. Karena si perawatnya pun nggak nanyain, jadi aku bilang aja 2,4 kilo. Mungkin pikirnya perawat itu waktu 2,4 kilo itu waktu usia 9 bulan. Padahal 2,4 kilo itu waktu usia 7 bulan. Tapi teman-teman, aku harap kalian gak meniru aku seperti ini, karena itu resikonya bahaya.
Aku aja alhamdulillah banget bisa melewati masa-masa ini, bisa VBAC seperti teman-teman yang lain, cuma modal yakin aja, cuma modal doa. Dan aku harap untuk teman-teman semua yang mau VBAC, jangan berkecil hati, karena kita itu punya kesempatan yang banyak. Intinya kalau kita mau berusaha apapun itu, kalau misalkan kalian memang takut untuk mencari dokter yang pro normal, atau di daerah kalian pun nggak ada, maksudnya nggak nemu dokter yang pro normal, kalian cari aja, sharing, buka-buka di YouTube. Sekarang banyak dokter yang pro normal, syarat yang pro normal, terus buka pengalaman teman-teman kita yang ada di YouTube. Pokoknya kalian dengar cerita mereka biar kalian tuh bisa semangat untuk melakukan VBAC. Karena sekalipun kita melahirkan sesar, itu nggak akan merubah kedudukan kita sebagai seorang ibu. Jadi aku harap untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan pengen melahirkan secara normal dan sebelumnya sesar, mudah-mudahan kalian diperlancar dan semoga kalian juga bisa melahirkan secara normal seperti aku. Dan jangan lupa tetap berdoa, semangat, dan jangan putus asa. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata atau kekurangan. Kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar, nanti aku akan jawab ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.